Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia dengan Hakim Baihaqi. Kali ini, kita akan belajar mengenai materi debat dan pelanggaran kesantunan berbahasa dalam debat. Berikut capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase E. Peserta didik mampu memahami, menanggapi, dan menghasilkan teks debat, baik lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan struktur, tujuan, dan ciri kebahasaan, serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan santun dalam menyampaikan serta menanggapi pendapat. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan ciri-ciri debat, mampu menganalisis struktur dan unsur debat kebahasaan teks debat, mampu menentukan mosi dan merancang argumen pro dan kontra, mampu menyusun teks debat berdasarkan struktur yang benar, mampu melaksanakan debat dengan bahasa yang efektif, logis, dan santun, mengevaluasi argumen dan cara penyampaian debat. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi debat. Apa sih debat itu? Debat merupakan bentuk diskusi di mana dua atau lebih pihak, baik sendiri maupun dalam kelompok, membahas dan menyelesaikan topik atau konflik. Debat juga didefinisikan sebagai bentrokan antara argumen pro dan kontra mengenai suatu isu tertentu antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya ada unsur-unsur utama dalam debat. Debat memiliki 4 unsur utama. Pertama, ada mosi atau topik. Yang kedua, ada definisi. Yang ketiga, ada argumentasi. Dan yang keempat, ada sanggahan. Yang pertama, mosi atau topik. Mosi atau topik merupakan pernyataan positif yang menentukan arah, langkah, dan konten debat. Dalam sebuah diskusi, tim yang ditunjuk sebagai pemerintah atau sisi positif harus berargumen mendukung proposal tersebut, sedangkan tim oposisi atau sisi negatif harus berargumen menentang atau menolak proposal tersebut. Yang kedua yaitu definisi. Definisi merupakan batasan pada suatu usulan yang memungkinkan isi yang dibahas menjadi lebih berfokus. Sebuah definisi memperjelas usulan. Definisi mencegah percakapan menjadi kacau, yang dapat mengarah pada pertukaran ide dan argumen yang membingungkan akibat kurangnya kejelasan mengenai topik yang sedang dibahas. Ketika setiap tim memahami arti mosi atau topik, debat dapat berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu, definisi yang tepat diperlukan agar semua orang memahami ruang lingkup perdebatan. Sebuah definisi harus memiliki hubungan logis dengan usulan atau topik dan tidak boleh dibuat untuk keuntungan satu pihak. Hak untuk menentukan definisi diberikan kepada tim sisi pemerintahan atau sisi positif. Yang ketiga yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan proses mengajukan dan mendukung sebuah pendapat atau gagasan dengan menggunakan alasan, data, fakta yang logis, dan valid. Setelah definisi disepakati, baik tim pemerintah atau afirmatif maupun tim oposisi atau negatif harus menjelaskan argumen mereka tentang mengapa mereka mendukung atau menolak topik tersebut. Argumen yang diajukan akan menggambarkan mengapa sudut pandang tertentu harus diadopsi. Argumen yang bersifat logis dan relevan berarti argumen tersebut merupakan argumen yang baik terhadap subjek yang sedang dibuktikan. Dan yang keempat yaitu sanggahan. Sanggahan merupakan respons, tanggapan rinci terhadap argumen dari tim lawan. Sanggahan dikemukakan selama debat untuk menunjukkan bahwa argumen tim lawan tidak sepenting yang mereka klaim. Sanggahan ini sama seperti argumen. Sanggahan yang efektif harus memiliki alasan, bukti, dan kesimpulan. Selanjutnya ada contoh mosi atau topik, definisi, argumentasi, dan sanggahan. Contoh mosi atau topik yaitu: 1. Bahwa judi dalam bentuk apapun seharusnya dinyatakan ilegal. Kedua, bahwa pemerintah seharusnya tidak pernah membatasi kebebasan berbicara. Selanjutnya yaitu contoh dari definisi. Contoh definisi dengan mosi atau topik yaitu bahwa kuota bukan merupakan jawaban untuk kaum perempuan. Dan definisinya yaitu kuota memberikan jumlah kursi minimum sebanyak 30% untuk perempuan dalam DPR bukan merupakan jawaban, dan bukan merupakan solusi yang tepat untuk mencapai kesetaraan gender di masyarakat. Selanjutnya contoh dari argumentasi. Saya setuju. Menurut saya, bagaimanapun standar mutu pendidikan haruslah tetap ada. UN boleh tetap ada.
Namun ada pekerjaan rumah bagi kita semua, pemerintah, sekolah, orang tua, murid, dan lingkungan, untuk turut mendukung pendidikan bangsa kita. Dan yang terakhir contoh dari sanggahan, yaitu, saya tidak sependapat dengan pernyataan peserta Pro 1, karena dalam kenyataannya pelaksanaan UN setiap tahun selalu mengalami kecacatan, dan hasil nilai UN tidak menjamin keberhasilan suatu pendidikan. Yap, pernah nggak kalian ikut debat dan suasananya malah jadi panas dan gak nyaman? Nah, itu bisa jadi karena adanya pelanggaran terhadap kesantunan berbahasa. Dalam video ini, kita juga belajar mengenai bagaimana prinsip kesantunan menurut Geoffrey Neil Leach bisa membantu kita berdebat secara efektif dan tetap sopan. Sebelum kita ke simulasi debat dengan pelanggaran kesantunan berbahasa, dan simulasi debat dengan pematuhan kesantunan berbahasa atau versi santun, kita akan mengenal prinsip kesantunan berbahasa menurut Geoffrey Neil Leach. Menurut Geoffrey Neil Leach, berkomunikasi dengan santun melibatkan penggunaan kata-kata dengan tujuan dan konteks. Leach mengklaim bahwa bahasa dipengaruhi oleh berbagai elemen permanen, termasuk peran, usia, dan status sosial. Selanjutnya ada prinsip kesantunan berbahasa menurut Geoffrey Neil Leach. Prinsip kesantunan berbahasa menurut Leach merupakan alat untuk menjelaskan mengapa pembicara sering mengungkapkan niat mereka secara tidak langsung. Pembicara sering menggunakan implikasi. Implikasi ini merupakan niat pembicara yang ditransmisikan secara implisit atau tersirat dalam sebuah tuturan atau ucapan. Prinsip kesantunan berbahasa menurut Leach, 2020, ada 7. Yaitu, maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati, maksim pujian, maksim simpati, maksim kesetujuan, dan maksim pertimbangan. Yang pertama yaitu maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan didefinisikan sebagai maksim yang mengurangi pengeluaran pihak lain sekaligus meningkatkan keuntungan mereka atau lawan bicara. Maksim ini biasanya diartikulasikan dengan tuturan yang impositif dan tuturan yang komosif. Kedua yaitu maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan didefinisikan sebagai maksim yang mengurangi penghasilan sendiri sekaligus meningkatkan keuntungan lawan bicara. Maksim ini menyarankan pihak yang berlawanan dalam tuturan untuk mencari keuntungan paling banyak, sementara pembicara itu sendiri harus mencari keuntungan paling sedikit. Jenis tuturan yang paling umum adalah ekspresif dan asertif. Ketiga yaitu maksim kerendahan hati. Maksim kerendahan hati didefinisikan sebagai maksim yang mengurangi kekaguman pada diri sendiri dan meningkatkan kejelekan diri sendiri. Maksim ini diartikan untuk merendah, bukan mempermalukan pembicara agar tidak tampak angkuh. Cara paling populer untuk mengekspresikan maksim ini ialah dengan tuturan asertif dan tuturan ekspresif. Keempat yaitu maksim pujian. Maksim pujian didefinisikan sebagai maksim yang meminimalkan penjelekan terhadap lawan bicara sambil memaksimalkan kekaguman terhadap mereka. Jenis tuturan yang paling umum ialah ekspresif dan asertif. Kelima yaitu maksim simpati. Maksim simpati didefinisikan sebagai maksim yang meminimalkan permusuhan dan meningkatkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Jika pembicara berkomunikasi dengan cara yang meminimalkan permusuhan dan meningkatkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain, maka dia mengikuti prinsip kesantunan. Jika tidak, pembicara telah melanggar atau mengabaikan maksim tersebut. Keenam yaitu maksim kesetujuan. Maksim kesetujuan didefinisikan sebagai maksim yang meminimalkan ketidaksetujuan sambil memaksimalkan kesepakatan antara diri sendiri dengan pihak lain. Cara yang sering dilakukan untuk menyampaikan persetujuan adalah tuturan asertif. Dan yang ketujuh yaitu maksim pertimbangan. Maksim pertimbangan didefinisikan sebagai maksim yang berpendapat bahwa penutur harus meminimalkan sentimen ketidakpuasan sambil memaksimalkan sentimen kepuasan kepada lawan bicara. Berikut beberapa contoh dari pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa Leach. Contoh pelanggaran maksim pujian. 1. Itu enggak ada mana lo sampean lo. Ini Franco bodoh banget. 2. Bodoh banget cok kayak enggak ngerti orang lagi ngapain. Selanjutnya contoh pelanggaran maksim pertimbangan. 1. Lu perah lu diem lu perah. Gak usah banyak bacot perah. 2. Ya ampun gua kesel banget kalau kena ulti dia guys kayak jijik banget. Dan contoh pelanggaran maksim kerendahan hati. Yaitu,
Dek, dek main kayak gitu ya? Dek, dekku, kau belajar yang banyak gitu loh dekku. Main Mobile Legends dekku, sepele pula dia. Selanjutnya simulasi debat dengan pelanggaran kesantunan berbahasa. Debatan B, media sosial itu bikin orang bodoh makin berani ngomong. Lihat aja kamu, ngomong asal-asalan tanpa data. Debatan A, itu opini kamu aja, sih. Tapi kamu juga nggak kasih data apa-apa. Ngomong doang. Debatan B, aku sih udah sering menang lomba debat, jadi ya wajar kalau argumenku lebih masuk akal. Yap, tadi kita telah melakukan simulasi debat dengan pelanggaran kesantunan berbahasa. Perhatikan, terjadi beberapa pelanggaran kesantunan, yaitu 1. Menghina lawan, melanggar maksim pujian. 2. Menyombongkan diri, melanggar maksim kerendahan hati. 3. Tidak menghargai pendapat, melanggar maksim kesesuaian, kemufakatan, atau kesetujuan. Selanjutnya, simulasi debat dengan pematuhan kesantunan berbahasa, atau versi santun. Debatan B, saya percaya media sosial bisa berdampak negatif jika digunakan tanpa kontrol, contohnya, hoaks yang menyebar cepat. Bagaimana menurut Anda? Debatan A, itu poin yang bagus. Namun, saya ingin menambahkan bahwa media sosial juga bisa digunakan sebagai alat edukasi, terutama bagi pelajar. Debatan B, saya setuju. Dalam beberapa kasus memang seperti itu. Namun, bagaimana kita bisa mengedukasi pengguna agar lebih bijak? Yap, kita telah melakukan simulasi debat dengan pematuhan kesantunan berbahasa atau versi santun. Debat ini tetap tajam, tapi santun. Para debatan menghargai argumen lawan dan menjaga sikap sopan. Yap, kita telah belajar mengenai debat dan pelanggaran kesantunan berbahasa dalam debat. Dalam debat, kita bisa menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa harus kasar atau merendahkan. Prinsip kesantunan which membantu kita untuk tetap berpikir kritis namun tetap menghargai orang lain. Ingat, sopan bukan berarti lemah, sopan itu cerdas. Sampai jumpa di debat berikutnya. Penonton diharapkan memperhatikan hal berikut. Semua penggunaan bahasa kasar, frontal, dan vulgar dalam video ini maupun konten video yang lainnya merupakan bahasa yang tidak boleh ditiru ataupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi.